Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam spiritual Indonesia. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam buat para sedulurku semua yang ada di Indonesia, khususnya pencinta spiritual, ilmu hikmah dan ilmu kegoiban ataupun ilmu metafisika ya. Khusus malam ini kita akan bahas salah satu topik yang lagi terhangat, yaitu topik bagaimana membedah rahasia membongkar ilmu gendam. Nah, di sini banyak teman-teman yang masih belum tahu ataupun yang sudah tahu ya. Ilmu gendam itu adalah ilmu bagaimana menidurkan seseorang ataupun membuat seseorang itu menjadi nurut sesuai dengan kehendak kita. Buat para sedulurku mungkin kalau di Indonesia itu ataupun di Jawa itu sudah tidak asing lagi kata-kata gendam ya. Bisa dibilang juga gendam itu adalah ilmu hipnotis tradisional. Tapi beda dengan hipnotis. Kalau hipnotis itu kan bermain kata-kata atau sugesti yang diulang-ulang sampai dia mengikuti ataupun si suyat mengikuti si korban. Nah, kalau gendam sendiri itu adalah ilmu yang memang berasal dari mantra yang menimbulkan energi dan goib ya, yang hingga sampai bisa mempengaruhi si korban ataupun suyat. Nah, di sini mungkin sedikit atau flashback aja sepintas tentang ilmu gendam, dan pada intinya di sini saya akan memberikan kunci-kunci ataupun rahasia ilmu gendam, baik yang ini yang sudah belajar ataupun yang mau belajar ataupun yang sudah gagal, supaya bisa mempraktekkan dan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat. Saya di sini tidak membahas teman-teman belajar dari guru si A, si B, si C atau si D, itu saya tidak membahas karena masing-masing guru itu punya metode masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Di sini semua guru baik, semua guru bagus. Yang kadang memang yang tidak bagus itu adalah muridnya yang tidak memahami dengan benar suatu keilmuan dan tidak menjalankan dengan benar suatu keilmuan ataupun hanya setengah-setengah menjalankan keilmuannya. Buat para sedulurku, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, kita ngopi dulu ya. Buat teman-teman ngopi dulu, jangan lupa ngopi ya, biar tenang, ditemenin dengan rokoknya, alhisab ya. Buat teman-teman, buat para sedulurku semua pencinta spiritual, di sini saya akan bedah satu persatu kunci atau rahasia ampuh dalam menjalankan ilmu gendam. Simak terus video saya, jangan di skip dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Nah, buat teman-teman juga yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, didukung terus channel saya agar saya bersemangat memberikan edukasi dan motivasi dan wawasan spiritual yang pernah saya dapat, yang sudah saya jalankan. Di sini saya tidak ujub ataupun takabur, hanya berbagi pengalaman tentang dunia spiritual kepada sedulurku semua. Semoga sedikit pengalaman dan wawasan yang saya miliki ini bisa menambah ilmuwan atau wawasan atau pengetahuan spiritual para sedulurku semua. Buat para sedulurku semua, poin untuk menguasai suatu ilmu gendam itu yang pertama, teman-teman harus berijazah atau mendapatkan keilmuan dari seorang guru. Itu baik, yaitu yang gurunya yang harusnya memang yang sudah master ataupun guru besar yang memang menguasai di bidangnya. Karena yang saya bahas ini adalah bidang keilmuan gendam ya, teman-teman harus berijazah atau berguru ke orang yang guru emang yang spesialis tentang gendam. Itu poin pertama, teman-teman harus berijazah dulu. Berijazah atau belajar atau menuntut ilmu atau memaharkan suatu keilmuan ke seorang guru yang memang spesifikasinya di bidang gendam. Itu yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman setelah berijazah atau mendapatkan suatu keilmuan dari seorang guru, teman-teman harus mengamalkan karena di gendam itu ada dua teknik. Biasanya dikasih rapal mantra sama olah napas kalau di tempat saya. Kalau di tempat kalian mungkin beda-beda, itu silakan saja ya. Cuma saya di sini hanya berbagi
Kalau poin yang kedua itu teman-teman harus mengamalkan dan mengolah napas, karena amalan itu akan menimbulkan keyakinan dan energi ataupun kegoiban, energi spiritual yang teman-teman dapatkan dari amalan yang sudah teman-teman riyadoi ataupun rutinitas dilakukan. Nah, olah napas di sini itu akan menimbulkan power di badan kita supaya lebih mantap, supaya lebih besar lagi powernya. Untuk apa power itu? Power itu adalah untuk ilmu gendam itu akan sepasang dengan powernya. Ketika mantra kita sudah dapat, kita powernya nggak ada, itu susah nanti untuk mengeksekusi orang gitu kan. Karena di situ harus ada power. Setiap orang harus punya power ya. Terus yang ketiga, teman-teman harus rajin praktek. Harus rajin praktek mengeksekusi suyat korban supaya tahu di mana kesalahan dan kelemahan kita. Itu harus rajin ya, harus rajin praktek lihat ke orang baik teman dekat kita. Kalau kita masih malu di lapangan ya di teman dekat kita, praktekkan ilmu gendamnya. Biasanya sih awal-awal ada yang gagal, ada yang setengah terpengaruh, setengah enggak, ada yang berhasil. Nah, itu tergantung dari keyakinan teman-teman. Poinnya ketika memang mau menggendam seseorang itu harus pede. Pede itu udah menimbulkan power dalam dirinya, itu udah bisa dibilang 80%, tinggal nanti kombinasi dengan mantra dan olah napas. Nah, poin selanjutnya, teman-teman harus bisa tahu karakter atau ciri orang atau korban yang akan teman-teman untuk jadikan target ya, para sedulurku. Jadi harus bisa memahami target orang yang akan mau kita gendam ataupun mau kita eksekusi. Kita harus tahu ini orang karakternya seperti apa dan bagaimana. Nah, kelemahannya di mana. Di situ harus teman-teman paham, karena digendam juga ada timing. Jadi selain kita menggunakan mantra dan kekuatan power dari olah napas, kita juga ada timing yang tepat untuk menggendam seseorang itu di mana. Nah, itu gunanya kita untuk mengamati seseorang dan tahu karakter seseorang itu, kita bisa mencari celah kosong dari orang itu. Oke, buat para sedulurku. Terus untuk selanjutnya, buat teman-teman yang sudah pernah belajar dan masih gagal, itu jangan putus harapan, terus dilatih. Insya Allah nanti teman-teman itu akan mendapatkan jawaban dari olahan teman-teman, dari olah batin teman-teman, dari olah praktek teman-teman. Itu nanti akan mendapatkan kunci. Oh, saya nanti akan bermain gendamnya itu seperti ini. Karena nanti karakter gendam itu masing-masing orang itu akan beda-beda. Itu ada yang memang karakternya mau menggendam seseorang itu harus serius. Itu ada orang karakternya yang nanti yang menggendam dengan seseorang, menggendam si suyat atau korban itu dengan santai, sambil bercanda, sambil ketawa, sambil guyon, itu bisa digendam orang. Itu nanti karakter itu akan terbentuk dengan sendiri. Walaupun kita dapat sama-sama ilmu gendam, tapi pas untuk pengaplikasiannya itu nanti teman-teman beda. Nanti dibentuknya itu dari pribadi masing-masing teman-teman ataupun sedulurku yang sudah mengambil. Itu nanti jangan heran ngeliat orang kok dia dengan bercanda, dengan ketawa di toel orang udah bisa mengikutinya ataupun tidur. Nah, itu karena karakternya dia dengan santai dan bisa mengendam orang. Ada yang memang karakter khusus, orang itu harus serius menggendam orang baru orang itu bisa kena. Nah, itu karakter ya, karakter yang memang itu akan berbaur ataupun menyatu dengan diri teman-teman sendiri ketika memang pengaplikasian ataupun menjalankan suatu praktek gendam. Oke, buat para sedulurku, itu masih banyak ya, masih banyak rahasia-rahasia yang nanti akan saya jabarkan di sini tentang mengupas tuntas tentang rahasia gendam ya. Gendam itu apa sih Bang katanya? Gendam itu adalah sirep ilmu yang menguasai menidurkan orang,
bagaimana membuat orang itu menjadi nurut, manut, seucap nyata ke kita gitu. Dari kita bisa kita ucapkan dan dia ngikut seperti robot, itu gendam. Oke, kembali lagi ke topik kita, yaitu rahasia membongkar ilmu gendam supaya ampuh dalam prakteknya ya. Oke, tadi poinnya sudah saya jelaskan, ada 5 poin. Ini akan saya tambahin lagi. Poin yang ke-6 itu, teman-teman jangan pernah ragu. Kalaupun ragu, teman-teman di hatinya sudah ketika mau menggendam itu ragu, lebih baik nggak usah, batalkan, karena nanti itu pasti saya jamin itu gagal. Ketika teman-teman sudah yakin menggendam itu, ketika teman-teman sudah yakin dalam diri teman-teman untuk menggendam si suyet atau si korban, itu udah jangan ditunda lagi, mati udah eksekusi. Kalau di dalam hatinya teman-teman ada keraguan, lebih baik nggak usah, batalkan. Itu pasti ketika dipraktekkan itu gagal. Oke, mungkin ini banyak pengalaman para spiritual atau pengalaman para praktisi, teman-teman yang belajar, yang banyak kecewa, yang banyak tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Ketika memperagakan gendam, kok saya tepuk orang ini nggak tidur, karena teman-teman tidak menguasai ilmunya, benar-benar tidak menguasai dengan seutuhnya. Hanya tahu mantra, olah nafas, lihat video, praktekin. Padahal di situ ada kunci-kunci. Nah, kunci-kunci ini di setiap padepokan atau perguruan itu beda-beda. Nah, itu teman-teman harus kupas tuntas ke setiap orang yang mau belajar. Kita ke guru jangan malu-malu, kita tanya, bagaimana nih guru dengan teknik ini seperti apa kunci rahasia dari gendam. Itu nanti ditanya ke masing-masing gurunya. Karena setiap guru itu punya metode dan trik beda-beda, walaupun tujuannya sama. Oke, para sedulurku semua, mungkin sudah sedikit banyaknya saya jabarkan tentang pengalaman saya ya dalam menggendam seseorang ataupun mengaplikasikan ilmu gendam. Nah, di sini sebenarnya hakikatnya ilmu gendam itu bukan hanya sekedar untuk hiburan. Bagaimana teman-teman nanti ketika sudah mengambil ilmu gendam atau mengijazahkan ilmu gendam, itu kehidupan teman-teman itu jadi lebih baik, jadi lebih sukses, jadi lebih kaya lagi, jadi lebih dihargai lagi. Itu sebenarnya hakikat dari ilmu gendam. Cuman yang saya ceritakan di sini karena banyak teman-teman fenomena yang sudah belajar gendam tapi tidak bisa memainkan namanya gendam hiburan. Nah, ini yang saya tekankan di sini, yang saya coba kasih pengetahuan atau wawasan dari pengalaman saya mempraktekkan gendam jalanan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu saya sebelumnya, ini karena channel baru ya. Channel lama saya ada namanya Sueb Official. Nah, itu saya lebih banyak ke jalanan dan praktekin langsung ke suyet ataupun korban. Nah, di sini saya bedah tentang materinya ya, materi dari ilmu gendam itu sendiri dan rahasia bagaimana bisa ampuh ilmu gendam yang sudah kita ambil di guru siapapun itu agar bisa ampuh, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan dari awal. Oke, ini poinnya akan saya ulang lagi. Yang pertama, teman-teman harus berijazah, mengamalkan rajin, dan olah napasnya jalankan. Oke. Terus poin selanjutnya yang sudah saya ucapkan, yang sudah saya katakan dari awal ya, nanti diingat aja video dari awal. Intinya teman-teman saya tekankan di sini, ketika teman-teman sudah belajar ilmu ke siapapun itu, yakini bahwa ilmu itu sudah ada dan benar nyata. Adapun prosesnya itu gagal atau lambat, itu karena memang namanya proses ya. Itu dalam suatu keilmuan itu wajar lah. Sama aja, semua juga butuh proses. Masak mie juga harus direbus dulu baru ngembang, nggak langsung bisa dimakan. Kalau dimakan mentah kan nggak enak ya. Jadi semua tuh ilmu tuh ada prosesnya. Buat para sedulurku, semoga video rahasia mengupas ilmu gendam ini menjadi wawasan teman-teman dan bermanfaat. Semoga bisa diaplikasikan dan dicoba untuk kehidupan sehari-hari. Oke, buat para sedulurku juga yang pengen nanya terkait pengalaman spiritualnya atau pengalaman ilmu gendam atau hipnotis ataupun ilmu terawangan ataupun ilmu apapun itu, silakan di komen, silakan di share,
silakan japri ke saya. Kalau memang tidak tahu ataupun pengen kita berbagi pengalaman, silakan nanti di YouTube saya ada nomor saya. Silakan, saya terbuka lebar dengan para sedulurku semua. Kita berbagi, kita belajar bersama untuk menambah wawasan kasanah ilmu kita supaya lebih dewasa lagi, lebih waras lagi. Oke, buat para sedulurku semua, mungkin video kita untuk berbagi atau rahasia ngupas tuntas ilmu gendam ini saya cukupkan sekian aja ya. Semoga dari awal sampai akhir video saya ini sangat bermanfaat, dan saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan sepengetahuan ilmu tentang ilmu gendam ini, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam rahayu, 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 rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PH